Halo semuanya, assalamualaikum. Kembali lagi di channelnya aku, Lisa Wijaksono. Hari ini cuaca Taipei lagi panas teman-teman. Dan kalau ada suara krosok-krosok berarti itu kipas. Ini kipas aku. Nah, ini aku di depan kipas ya, lagi ngesis. Nah, teman-teman, di vlog aku kali ini aku mau berbagi cerita dengan teman-teman sehubungan dengan kenaikan gaji ya, teman-teman. Ada sedikit cerita ini buat teman-teman ya. Banyak sekali teman-teman aku itu yang majikannya itu sebenarnya sudah tahu kalau gaji TKW atau gaji informal ya, di sektor rumah tangga, penjaga akong ama itu lagi naik ya, sudah diresmikan sama pemerintah Taiwan ya, sudah ketok palu. Tapi ada juga majikan ya yang tidak mau menaikkan gaji dengan alasan bahwa kontrak yang ditandatangani oleh pekerja atau pembantu rumah tangganya itu kontrak lama kan. Kontrak lama kan tahu sendiri itu totalnya itu sekitar 17.000 ya, gaji pokok itu, gajinya di sektor informal maksud aku. Dan saat sekarang ini naik ini gaji pokok itu ditambahi 3.000 jadi 20.000 teman-teman. Asik nggak teman-teman? Naik 1,5 juta, tapi sekarang kursnya kan nggak ada 500 ya, jadi nggak ada 1,5 juta. Nah, aku itu beberapa hari yang lalu sebenarnya aku itu nggak menuntut majikanku untuk menaikkan gaji ya teman-teman, karena aku itu sadar diri di sini itu aku nggak pernah pekerjaan aku itu mudah dan aku cuma duduk-duduk main HP ya setiap harinya, karena yang aku jaga kan sudah mati. Dan aku di sini menjaga majikanku yang sebenarnya dia itu sakit asma, tapi kan jarang sekali kambuh untuk saat ini ya. Tapi kalau sebenarnya kalau pas lagi kambuh itu juga repot ya, orangnya nggak bisa ngambil obat sendiri seperti itu. Jadi dia itu harus tetap ada orang yang menemani di rumah ini teman-teman, jadi tidak boleh sendirian. Nah, sekarang ini karena aku tidak banyak pekerjaan ya, jadi aku juga dengar ya, juga tahu siaran televisi itu kalau gaji itu lagi naik ya. Aku diam saja lah, aku nggak ngomong apapun sama majikan aku cuma bercanda saja sama majikanku ya, karena teman aku yang di lantai 6 ini kan mau pulang ke Indonesia sebenarnya ya. Terus tiba-tiba pas aku ketemu dia di lantai bawah, katanya dia nggak jadi pulang gitu ya, karena majikannya menyuruh dia itu memperpanjang kontrak dan dia itu menuntut gajinya itu naik. Kalau tidak dinaikkan ya dia tidak mau perpanjang kontrak seperti itu. Nah, aku itu ya guyon-guyon sama majikan aku teman-teman, seperti biasanya ya. Kalau aku itu kan tugas utamaku kalau malam kan mijet majikan ya, itu seperti biasa aku ngobrol-ngobrol, guyon-guyon gitu ya. Terus aku membicarakan masalah gaji gitu. Aku itu ngomong kalau Nyak itu loh, temanku nggak jadi pulang loh, aku bilang gitu ya. Loh, kenapa nggak jadi pulang? Karena sekarang itu nyari orang sulit. Iya, aku tahu, kata majikanku itu seperti itu jawabnya ya. Terus sekarang tahu nggak kalau gaji itu sudah naik, gaji informal ya, seperti aku, pembantu-pembantu itu TKW itu yang di sektor informal jaga akong ama itu naik loh. Aku bilang gitu, kata majikanku. Kamu lihat nggak, aku kan bilang gitu ya, tanya gitu sama majikanku, di televisi kan itu ada tiap hari kan membicarakan masalah ini. Terus majikanku bilang, iya aku tahu kok, katanya gitu. Tapi aku juga nggak bilang apa-apa sama majikanku, nggak bilang lagi ya, karena aku tahu aku nggak mungkin minta naik gaji kan, karena majikanku itu tiap bulan sebenarnya sudah ngasih aku uang untuk jajan ya, seperti membeli pulsa dan untuk jajan itu sudah dikasih teman-teman. Dari dulu memang sudah dikasih seperti itu. Tapi dengan catatan aku tidak boleh libur selamanya ya. Selama aku bekerja di sini, aku itu tidak boleh libur teman-teman. Selamanya aku nggak boleh libur seperti itu.
Nah, aku kan diam saja. Terus tiba-tiba beberapa hari yang lalu agent itu datang. Agent itu memanggilku, katanya, kamu tahu nggak sekarang gaji kamu itu naik, katanya begitu. Loh, tahu, aku bilang gitu ya. Aku tahu kalau gaji naik sekarang. Terus kamu tanda tangan ini, aku dikasih kertas ini teman-teman, dikasih kertas gaji ini ya. Kamu tanda tangan ini. Terus aku pura-pura gini ya. Loh, tapi aku kan sudah dinaikkan gaji aku sama si bos, akan bilang gitu. Terus agentku bilang, ya nggak apa-apa, pokoknya kamu harus tanda tangan di situ. Sekarang gajimu ini. Sekarang gajiku itu ini, teman-teman. Malah melebihi dari melebihi dari dulu yang dikasih majikanku itu kan sebenarnya dulu 17.000 dan aku sudah dikasih bonus buat uang jajan sama pulsa kan. Terus sekarang ini gaji naik ini melebihi dari tiap bulan yang dikasih majikanku, teman-teman. Jadi ya aku mau saja tanda tangan, teman-teman, karena aku nggak meminta dan namanya rezeki sudah datang sendiri. Dan agent aku nyuruh aku tanda tangan, terus majikanku juga disuruh tanda tangan. Majikanku juga nggak komplain apa-apa, nggak bilang nggak mau atau apa. Dia ya tanda tangan gitu aja. Terus aku setelah majikanku tanda tangan, aku tanda tangan gitu. Terus agent menjelaskan, nah sekarang gaji kamu itu ini mulai bulan bulan Agustus ini belum naik katanya, tapi setelah bulan Agustus ya, bulan September baru mulai naik katanya, kayak gitu. Oh iya, terima kasih ya, aku bilang begitu. Terus majikanku juga nggak bilang apa-apa. Tapi majikan aku kan ini ya, sebenarnya agent aku datang ke sini karena mengambil uang untuk mengontrak pembantu baru, karena sebenarnya kan aku ini mau pulang ke Indonesia ya teman-teman. Aku lagi menunggu paspor aku itu masih diperbarui. Agent aku mengambil paspor aku itu di bulan Agustus awal ya, tanggal muda, dan aku nggak tahu sampai kapan itu paspor aku jadi gitu, karena sampai sekarang belum ada undangan untuk foto paspor ya teman-teman. Jadi aku sabar saja menunggu. Terus agent aku itu juga bilang kalau nanti yang baru datang dan aku masih di sini karena paspor aku belum jadi, gimana itu, tanya majikanku seperti itu. Terus majikanku jawab, ya sudah, biar tidur sama itu ya, satu kamar gitu. Jadi aku, karena di rumah ini cuma ada 2 kamar, jadi nanti kalau orang Filipina itu datang dan aku masih berada di sini karena paspor aku belum jadi sama majikanku disuruh tidur di kamar aku sini, kayak gitu teman-teman. Nah sekarang gajinya yang naik itu berapa ya, aku mau bilang ke teman-teman. Sebenarnya gaji naik itu, gaji pokok itu dulu kan 17 dan ditambahi 3.000 jadi 20.000. Kalau krusnya 500 ya berarti 10 juta pas ya. Tapi di tiap bulan tuh nggak sama, karena satu bulan ada yang minggunya 5 dan ada yang minggunya 4 teman-teman. 20.000 itu belum lemburnya loh ya teman-teman ya. Dan kalau sudah ditambahkan lemburan itu, jadi sisa gajinya itu yang aku terima tiap bulan, aku bisa menerima 20.700 ya teman-teman. Saya bulatkan saja. Ada yang menerima 18.000 karena aku harus membayar medical check up 2.000 NT ya teman-teman. Jadi medical check up itu di Taiwan diharuskan membayar 1 juta ya kalau dikuruskan uang Indonesia. Kalau di sini 2.000 NT. Sebenarnya nggak sampai ya, karena di sini sekarang kurusnya nggak sampai 500 rupiah. Jadi aku bulatkan saja biar enak ngitungnya ya teman-teman. Terus kalau minggunya itu 4, satu bulan itu 4 ya, aku menerima gaji itu 20.700. Tapi kalau minggunya itu 5, aku menerima gaji 21.400 ya teman-teman. Lumayan kan teman-teman ya. Jadi naiknya itu lumayan ya, kalau menurut aku bisa buat beli kebutuhan kita. Karena sebenarnya teman-teman kita itu bukan cuma saya ya, banyak sekali umumnya di sini ya. Ada yang teman-teman kita itu nggak mendapatkan sarapan tiap pagi, dia itu harus mengeluarkan uang sendiri untuk membeli sarapan sendiri. Dan ada pula yang siang itu makannya kurang, kadang harus membeli sendiri pakai uangnya sendiri. Ya seperti itulah.
ada yang kebutuhan semuanya harus ditanggung sendiri. Jadi kadang-kadang mereka harus menghabiskan gajinya sebagian besar di sini kayak gitu. Kalau orang yang di Indonesia itu mereka hanya bisa menghitung gaji itu tiap bulan 8 juta, 8 juta. Kalau 1 bulan 8 juta, 2 bulan 16 juta, 3 bulan berapa? 24 juta, iya kayak gitu ya, enak yang itunya. Tapi sebenarnya yang merasakan, yang menjalani di sini itu nggak seperti itu teman-teman, karena kita juga ada kebutuhan ya yang harus kita beli kayak gitu. Dan di sini ternyata askes itu juga naik ya teman-teman, sehubungan dengan gaji yang dinaikkan 3000 NT. Jadi askes juga ikut naik, yang dulunya 372 sekarang menjadi 392 NT. Dan lemburan juga naik karena kalau 20.000 itu seharinya itu dihitung jadi naik ya teman-teman. Jadi lemburnya itu juga naik, ada kenaikan sedikit kayak seperti itu. Dan agentnya itu tetap sama 1.500 NT tiap bulan ya. Jadi agent itu, kita itu juga harus membayar agent tiap bulan 1.500 NT, atau kalau dikuruskan uang Indonesia sekitar 750.000 ya. Nah seperti itulah teman-teman. Tapi kenaikan gaji di Taiwan ini tidak semuanya itu merasakan gaji naik ini ya teman-teman. Maksud aku tidak semua teman-teman kita di sektor informal itu merasakan gaji naik yang kontrak lama ya, karena ada sebagian majikan yang tidak setuju menambahi 3.000 sama asisten rumah tangganya teman-teman, dan mereka harus uring-uringan, benar-benar nggak mau menambahi, mereka tetap kekeh dengan kontrak kerja yang lama. Jadi teman-teman kita yang seperti itu, dia harus bersabar. Kalau masih pengen bekerja di sini harus tetap bersabar sampai dia menghabiskan kontrak lamanya dan dia menambah kontrak baru dia nanti bisa gajinya bisa naik sama seperti yang diresmikan sekarang ini. Jadi dia harus menunggu tanda tangan kontrak baru untuk bisa menikmati dan menerima gaji dengan total gaji yang baru ini teman-teman, maksud aku. Jadi kita itu bisa menerima gaji walaupun di pemerintah Taiwan sudah ketok palu meresmikan bahwa gaji di sektor informal itu naik, tapi belum tentu semuanya itu merasakan gajinya itu naik teman-teman. Masih banyak teman-teman kita yang nggak naik gajinya dan tetap 17.000, dan mereka harus menjaga ama akong, kadang-kadang malam tidak tidur ya, kadang-kadang seharian mereka itu tidak tidur. Mereka itu kadang-kadang malam harus menjaga akong ya, karena orang tua itu kalau malam jarang bisa tidur, dan siang hari mereka harus bekerja membersihkan rumah, beres-beres, masak dan segala macam kayak gitu. Jadi kalau menurut aku gaji naik ini ya tidak menurutku ya tidak terlalu inilah. Kalau dilihat dari kerjanya teman-teman kita yang menjaga ama akong itu sangat capek. Jadi kalau menurut aku 20.000 itu menurut aku kurang ya, kalau untuk teman-teman kita yang menjaga ama akong, dan dia masih harus mencukupi segala kebutuhannya sendiri. Kalau menurut aku ini bukan mahal ya, kalau menurut aku ya biasa sajalah kalau menurut aku. Karena menjaga orang tua kalau di luar negeri seperti ini, memang benar-benar aku itu pernah merasakan ya, menjaga orang stroke total, dan aku harus mengangkat, memandikan, mengolahragakan, semuanya itu serba menggunakan tenaga dan sangat berat. Belum lagi kita harus bersih-bersih, malam nggak bisa tidur, dan kita juga nggak bisa libur seperti itu. Jadi kalau menurut aku gaji pokok 20.000 itu menurut aku bukan mahal, tapi biasa-biasa saja kalau menurut aku.
Kalau menurut aku ya, aku sendiri yang pernah mengalami menjaga ama yang congfong ya, yang stroke total. Kalau menurut aku untuk bagian TKW yang bagian menjaga ama atau akong yang stroke total itu harus ditambahi lebih banyak lagi, karena menurut aku itu sangat berat. Dan kalau majikan itu memberikan gaji atau memberikan bonus, jadi mereka akan lebih semangat untuk bekerja, dan biasanya mereka akan lebih menyayangi yang dijaganya itu, teman-teman. Seperti itulah. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman video dari aku, semoga bermanfaat. Ini sekedar untuk informasi ya tentang gaji baru di Taiwan, tapi mungkin aku hanya menikmati beberapa bulan saja, karena aku sebentar lagi mau pulang ke Indonesia, karena aku sudah kangen banget sama anakku, teman-teman. Anakku sangat membutuhkan kasih sayang dari aku, teman-teman. Jadi aku memilih pulang ya, dan aku tinggal menunggu pasporku jadi, nggak tahu kapan ini. Sepertinya kok agak lama ya, karena sampai sekarang aku belum disuruh foto paspor. Nah, sampai di sini dulu video dari aku. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya teman-teman. Jangan lupa share video aku kalau video aku ini bermanfaat buat teman-teman. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.